Dari mana datangnya bocah cilik ini? Mencuri makananku? Shen Xiazi, Putri Shen Fangru, ini sisa makanan. Pelanggan terakhir. Pergi sana, pergi. Nggak boleh makan? Cuma sisa makanan doang. Seserius itukah? Kau dari mana? Berapa harga makanan ini? Aku yang bayar untuknya. 100 yuan. 1000 yuan. Kalau punya uang, cepat pergi. Makanannya sudah dibayar. Tapi bagaimana dengan kau yang memukul anak itu? Apa kita tidak seharusnya menyelesaikan itu juga? Kau masih berani memukulku? Ayo, tampar dia beberapa kali untuk melampiaskan amarahmu. Aku nggak berani. Kukira kau memang nggak berani. Gadis kecil, jangan takut. Aku di sini. Kau pukul saja dia. Aku yang akan mengurusnya untukmu. Berani sentuh aku? How bro, ada yang bikin masalah. Bro, siapa yang bikin masalah di sini? Apa mereka nggak tahu ini wilayahku? Wang Ha. Bro Chen, kaukah itu? Wang Ha. Ini aku, Bro Chen. Bagaimana kau bisa kembali? Sudah bertahun-tahun. Kukira kau sedang menunggu. Dasar sampah. Beberapa hari kemudian, minta maaf, sekarang. Maaf, bos. Cepat ambilkan bosku makanan yang enak. Kalau kau macam-macam lagi, kubunuh kau. Wang Ha, jaga dia selama beberapa hari. Tanyakan, dan cari tahu anak siapa dia. Aku akan kembali untuknya setelah urusanku selesai. Kau tidak sungguh-sungguh akan ke keluarga lu, kan? Jangan khawatir. Tuan, bolehkah aku ikut denganmu, gadis kecil? Aku mungkin terlihat kasar, tapi aku lembut. Ah, sudahlah. Jangan menakutinya dengan tampangmu itu, saudara Chen. Kau pikir semua orang sepertimu begitu tampan? Namun, senang juga ada gadis kecil di sekitar menghentikanmu untuk benar-benar mengejar keluarga lu. Aku akan membawamu untuk membeli baju bersih nanti. Tapi, aku tidak tahu cara merawat anak-anak. Paman akan mencarikanmu seorang kakak yang baik untuk menjagamu. Bagaimana? Siang Liuli, kemarilah. Bantu aku mengawasi anak ini. Bau apa ini? Kenapa kau membawa semua orang masuk ke sini? Tidak lihat ini tempat apa? Tuan, Anda tidak boleh masuk. Ini, bukankah ini toko pakaian? Kenapa aku tidak boleh masuk? Ini butik mewah. Belok kanan saat keluar. Ada pasar di sana. Lebih cocok untukmu. Kau pikir kami tidak mampu beli ini? Kau bawa gadis kecil kotor ke sini. Dia akan mengotori bajuku. Bagaimana aku bisa berjualan kalau begitu? Paman, baju di sini terlalu mahal. Aku tidak pantas memakai baju sebagus ini. Kita pergi ke toko lain saja. Putriku, apakah dia telah hidup sederhana sepertinya selama bertahun-tahun? Kau sangat cantik. Tentu saja, kau pantas mendapatkan baju yang indah. Hari ini, kita beli baju di sini. Kubilang, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apa kau harus memaksaku mengatakan kata-kata kasar? Hari ini, kita belanja di sini. Kita tidak akan pergi. Lihat dirimu. Tidak lihat ini tempat apa? Satu potong pakaian, harganya 4 digit. Apa yang kau lakukan? Berani kau memukulku? Satpam. Satpam. Ada 2 orang membuat onar di sini. Usir mereka berdua. Jangan pukul aku. Kau tahu ini toko siapa? Anjing mana yang berani menggonggong di tempat kami? Tuan muda lu. Tuan muda lu. Tuan muda lu. Akhirnya nongol juga loh. Ada orang nggak tahu diri nih. Cari gara-gara di sini. Tuan muda lu. Lu Xiaoru. Jiang Chen, elo lagi. Jiang Chen. Dasar manusia nggak tahu diuntung. Bawa pengemis kecil ke wilayah tuan muda lu. Buat bikin dia jijik. Mungkin gue bakal biarin lo hidup beberapa hari lagi. Lihat pengecut nggak punya nyali ini. Dia beneran ngambil. Gue kira lo punya kemampuan.
Pukul giginya satu. Belum kapok juga lo? Jiang Chen, lo keterlaluan banget, ya? Berkali-kali nantang tuan lo. Jangan lupa, si jalang itu, Shen Fangru, dan anak haram lo. Masih di tangan tuan lo. Lo perlakuin tuan lo kayak gini. Nggak takut tuan lo bunuh dia? Lo terlalu melebih-lebihkan Lu Xiaoru. Lo? Gue kasih tahu ya. Hari ini, lo udah bikin masalah besar. Gue nggak bikin masalah besar. Situasi ini udah runyam. Kalau berani, tunggu gue. Om, aku takut. Jangan takut, Om ada di sini. Mereka tukang bully. Ibuku juga dibully. Lu Xiaoru. Anjing-anjing lo bertindak atas nama lo. Mukulin gadis kecil ini. Berlututlah untuk anjing-anjingmu. Minta maaf. Dan gue bakal biarin lo hidup beberapa hari lagi. Kalaupun gue minta maaf. Apa dia berani nerima? Waktu lo ngomong sama anak gue tadi. Pakai nada kayak gini, kan? Lo cuma sampah, sama kayak dia. Gue ngomong sama dia. Itu kemewahan buat dia. Mau nerima atau enggak, itu urusan dia. Minta maaf. Minta maaf. Jiang Chen, gue bakal bunuh lo. Bunuh gue? Lo punya tenaga sama kemampuannya? Anjing liar. Demi bapak baptisku, gue gak bakal bikin susah lo. Tapi bukan berarti gue gak bakal gebuk lo. Gue kasih tahu nih ya, mendingan elu bunuh gue aja. Elu gak bisa bunuh gue. Entar kalau gue balik malam ini, gue bakal bawa Shen Fangru ke neraka jahanam. Terus gue bakal culik anak haram lu. Dan jual dia ke rumah bordil. Sungkem dan minta maaf. Dan bapak baptis elu. Bakal gue giling tulangnya sampai jadi debu. Minta maaf. Gue kira lu punya banyak nyali, banyak semangat. Iya, gue ngomong. Gue salah. Lumayan. Gue salah. Bocah cilik, kamu terima permintaan maafnya? Dia orang jahat yang ngebully Xiao Zi sama ibu juga. Apa? Dia ngebully kamu sama ibumu juga? Kalau gitu Om hajar dia lagi nih buat kamu. Biar kamu lega, oke? Nge. Kenapa? Anak-anak di TK dulu. Bilang kalau aku gak punya ayah. Aku pukul mereka. Tapi ibu bilang mukul orang itu benar. Meskipun dia jahat, tapi jangan dipukul. Asal dia berubah, dia tetap anak baik. Om bakal dengerin kamu. Om juga punya anak perempuan seumuran sama kamu. Kalau dia bisa kayak kamu, ngerti, nurut, terus dengerin ibunya, Om bisa tenang. Minta maaf ke aku. Dan jangan bully aku sama ibuku lagi. Kucing gigit lidah lu? Ngomong dong. Gue bilang. Gue salah, gue gak bakal ngulangin lagi. Gue gak bakal ngulangin lagi. Udah puas, Dek? Kak, kita udah sampai. Orang-orang gue udah datang. Lepasin kakak gue. Mau gue lepasin? Entar gue malu dong. Depan adek kecil. Tetak tangan orang ini. Coba aja kalau berani. Coba aja macem-macem, gue bakal injek lehernya. Jangan takut. Gue bakal kasih dia nyali 100 kali lipat. Dia tetap gak bakal berani. Oh gitu? Adek kecil. Hari ini, Om bakal kasih elu pelajaran buat orang kayak Om. Masih ada kesempatan buat nebus kesalahan. Tapi buat sampah keras kepala kayak Lu Xiaoru, elu harus gebukin dia sampai tunduk. Sekali jalan. Jiang Chen. Lepasin Lu Xiaoru. Kenapa gue harus dengerin lu? Coba aja kalau gak dengerin. Lihat nih baik-baik. Apaan nih?
Bangkai si kakek tua Shen Xiong masih ada di kediaman Shen. Kalau elu berani sentuh Lu Xiaoru hari ini, gue bakal ambil mayat si kakek tua Shen Xiong itu. Terus gue cincang buat pakan anjing. Shen Wanro, dia itu ayah kandung lo. Ayah kandung macam apa dia? Demi elo, anjing liar. Dia ngumpet selama 7 tahun. 7 tahun. Keluarga Shen udah muak sama dia. Jiang Chen, elu kenal gue. Gue serius. Jiang Chen, gue bakal potong elu jadi 1000 keping. Dan bikin elu tahu. Akibatnya kalau bikin keluarga lu gue marah. Gue udah bawa dia ke sini. Sisanya terserah lu. Om, aku boleh ikut gak? Tapi Om, gak bisa bawa kamu. Ngurus anak kecil. Lebih gampang buat cewek, kan? Ayo, ikut kakak aja. Jiang Chen, pantesan elu berani balik ke Jiangzhou. Dan berani ngelawan gue. Nemu cewek tajir, ya? Bokongnya aduhai. Pas selera gue. Cantik. Putusin aja si Jiang Chen. Ikut gue, yuk. Cake. Ini Lu Xiaoru. Dari keluarga Lu, Jian Lu. Jauh lebih jago daripada si Jiang Chen yang gak tahu diuntung. Jiang Chen, kasih istri lo ke Den Lu. Belagu amat. Boneka ini bukan orang sini, ya? Gak kenal keluarga Lu dari Jiangzhou? Pantesan. Kelihatan banget lo cewek kelas atas. Kaget. Pernah dengar pavilion raksasa? Keluarga Lu lagi negosiasi bisnis sama pavilion raksasa. Kayaknya bentar lagi. Keluarga Lu jadi agen pavilion raksasa di Jiangzhou. Pavilion raksasa yang lo maksud? Jujur aja, Non. Tuan muda pavilion raksasa lagi di Jiangcheng. Gue sendiri. Wakilin keluarga Lu lagi ngobrol sama pavilion raksasa. Kalau lo mau ketemu dia, gue bisa atur. Tapi, Jiangchen itu cuma anjing liar. Mending lo tendang aja dia. Dan Den Lu terbang bareng. Nanti lo dapat bisnis dari pavilion raksasa, kan? Jangan malu-malu. Cium aja Den Lu. Beres dah. Gimana, Non? Pikirin baik-baik. Bonekanya diam aja, berarti dia setuju, kan? Den Lu, gerak dikit, kenapa? Kita kan cowok. Bonekanya cuma malu-malu, bos Lu. Ngapain Jiang Chen sama pengemis kecil itu masih di sini? Gimana kalau gue suruh anak buat ngusir mereka? Lihat tuh, Jiang Chen. Itu bedanya Elo sama gue. Berani banget lo. Lo berani mukul gue? Lo bela-belain banget sih sama si Juna Jiang Chen, kan? Lihat aja, gue bakal habisin lo juga. Ngejek gue? Gue kenal orang pavilion raksasa. Ini, lo pernah berurusan sama pavilion raksasa, kan? Apa? Lo nggak kenal token raksasa? Token raksasa? Kok gue nggak pernah denger? Nora. Token raksasa cuma dipegang sama petinggi pavilion raksasa. Identitas cewek ini misterius. Jangan-jangan palsu, ya? Nggak mungkin. Token pavilion raksasa punya tanda khusus. Berarti kita baru aja. Salam, saya Shen Wanro dari keluarga Shen, Jiangzhou. Saya Shen Wanro yang dikirimin hadiah penerima hadiah raksasa tempo hari. Senang bertemu denganmu. Dan Anda? Dan Lu sangat menghormati pavilion raksasa. Ini semua cuma salah paham. Gimana kalau
Lihat hubungan gue sama tuan muda. Dan lo anggap aja lupakan saja. Jadi, baik. Saya buta akan status Anda. Jangan simpan dendam, ya? Siapa yang izinin lo pergi? Sini lo. Tadi, lo mau ngapain lo sama anak kecil ini? Ulangi lagi, berani? Gue nggak tahu dia bareng Elo. Gue cuma bercanda sama dia. Muka gue kayak lagi bercanda. Mbak, dan lu itu temen gue. Bisa nggak? Demi gue. Pak, gue kan calon Nyonya Xiao. Belum nikah juga. Jangan mentang-mentang dulu. Kalau udah nikah, baru boleh ceramahin gue. Boleh pergi. Tapi sungkem dulu minta maaf sama bocah cilik ini. Baru gue lepasin. Kak, aku udah minta maaf sama anak ini. Gue kan putra sulung keluarga lu dari Jiangzhou. Minta maaf, saya minta maaf. Nona kecil, puas sama permintaan maafnya? Kalau enggak, gue sungkem lagi sama lu. Mbak, udahlah, biarin dia pergi. Gue benci dia. Nggak denger Nona kecil nyuruh Elo ngacir? Masih di sini bikin malu aja. Nona kecil, Mbak udah usir orang jahatnya. Sekarang ikut Mbak, yuk. Om. Anteng ya. Pulang dulu sama Mbak. Om kan laki-laki, nggak ngerti ngurus anak kecil. Om nanti balik lagi jemput aku? Kalau Om senggang, Om cari kamu lagi. Janji kelingking. Gemes banget sih Nona kecil ini. Kok gue ngerasa ada yang familiar ya sama dia? Jangan-jangan dia ada hubungannya sama pavilion raksasa? Cepat atau lambat gue bakal jadi Nyonya Xiao. Kenalan dari sekarang kan bagus. Kenapa? Kalau gue udah jadi Nyonya Xiao, kalian semua harus minta maaf sama gue. Dia tahu gue calon Nyonya Xiao. Kok masih jutek banget sama gue? Jangan-jangan bocah kecil itu ada hubungannya sama tuan muda pavilion raksasa? Pantesan aja lu berani bawa pengemis kecil itu bikin onar di keluarga lu. Jangan-jangan lu udah tahu hubungannya sama tuan muda pavilion raksasa? Ada apa sih? Jiang Chen, ngetawain apa lu? Jangan-jangan lu sama kayak orang-orang pavilion raksasa itu? Mereka ngetawain gue sih nggak masalah. Tapi Elo apaan? Berani-beraninya juga ngetawain gue? Jiang Chen, minta maaf sama gue. Percaya atau enggak, satu panggilan telepon dari Shen Xiong bakal gue giling jadi debu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama jasad ayah angkat, seluruh keluarga Shen bakal gue kubur hidup-hidup. Di hari lelang nanti, gue bakal bikin lu sungkem sama gue di depan semua orang. Tunggu aja. Gas keun. Rumah keluarga lu. Anjir. Bukannya gue udah bilang pakai lingerie yang gue beliin? Kayak ikan mati. Gimana gue mau enak-enak? Tuan lu, perempuan ini kayak orang linglung. Nangis terus dari tadi. Diomongin apa juga kagak mempan. Sialan. Udah sejauh ini sama gue, masih aja sok polos. 7 tahun lalu, lo udah dipakai sama Jiang Chen. Mau apa lo? Cepetan pakai. Kayak ikan mati. Gimana gue bisa seneng? Jangan lupa, anak haram lo masih di tangan gue. Gue ganti baju. Anak buah. Mantap nih pemandangannya. Rekam nih buat gue. Gue mau yang HD, tanpa sensor. Ngaji loh. Lelet amat. Lawan dong. Makin lo ngelawan, gue makin sange.
Lo boleh hina gue sesuka hati. Gue cuma punya satu syarat. Bebasin Xiaozi sama Jiang Chen. Lawan dong. Jangan kayak ikan mati. Gak mau ngelawan? Gue kasih tahu sesuatu yang seru nih. Gue udah sebar berita. Biar Jiang Chen datang ke keluarga lu minta ampun. Kalau nggak, gue bakal jual lo ke rumah bordil di Asia Tenggara. Lo kira anjing liar itu, Jiang Chen, berani datang ke keluarga lu? Lu Xiaoru, binatang. Lo janji bakal bebasin Jiang Chen. Gue bakal biarin dia hidup beberapa jam lagi, itu udah untung. Gue bakal lawan lo sampai mati. Tuh kan? Jangan gegabah, Lu Xiaoru. Bebasin Xiaozi sama Jiang Chen. Kalau nggak, gue pasti bakal bebasin Jiang Chen sama Shen Xiaozi. Turunin dulu pisaunya. Tolong. Kurang ajar. Tuan Lu, tolong. Tolong, bebasin Xiaozi sama Jiang Chen. Gue tuan muda keluarga lu. Kalau ini sampai ketahuan, muka gue mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di mana? Gue tegasin nih. Tuhan juga gak bisa nyelamatin kalian. Serius nih. Tuan muda, ada orang. Kenalin nih. Ini mantan tuan muda keluarga Shen 7 tahun lalu. Jiang Chen. Tuan Lu, ini acara orang elit. Ngapain bawa anjing kurap ke sini? Ganggu suasana aja. Berani juga dia nongol. Dia masih ngerasa jadi tuan muda keluarga Jiang 7 tahun lalu. Keluarga Jiang udah hancur. Tuan muda keluarga Jiang? Dia itu paling banter juga, anjing keluarga Shen. Sok penting banget. Lu Xiaoru. Mana Fang Ru sama Xiaozi? Gampang banget mau ketemu mereka? Gak seru dong. Mau ketemu mereka? Berlututlah. Lalu menggonggong seperti anjing. Mungkin baru kuizinkan kau melihat mereka. Anjing liar menggonggong seperti anjing. Menggelikan. Lu Xiaoru. Gigimu copot dan berlutut 2 kali. Belum kapok juga? Jiang Chen, kau sungguh menganggap dirimu seseorang dari pavilion Luosha? Kau cuma anjing liar. Menyuruhmu berlutut, itu sudah memberimu muka. Jiang Chen, kau tak mau berlutut? Maka jangan salahkan aku. Berdasarkan apa? Berdasarkan preman rendahanmu ini. Dan ini? Kau. Jiang Chen, bergerak lagi. Akan kubuat mereka meledakkan kepala Shen Fangru. Kau tak berani. Apa? Mau bertaruh dengan nyawa Shen Fangru? Jiang Chen, berlutut dan mohon padaku. Sebelum kau mati, akan kuizinkan kau melihat Shen Fangru. Bagaimana? Lihat anjing liar tak tahu diuntung ini. Kau, pergi. Paksa dia berlutut. Jiang Chen, kau pikir aku tak berani menyentuh Fangru? Seseorang, bawa sundal itu kemari. Fangru. Jiang Chen, lari. Lu Xiaoru ingin kau mati. Diam, sundal. Jiang Chen, kuberimu satu kesempatan terakhir. Mau berlutut atau tidak? Kalau tidak, besok seluruh kota akan melihatnya dalam segala kejayaannya. Berhenti. Aku berlutut. Tidak. Jiang Chen, jangan. Jiang Chen, jangan berlutut. Lebih baik aku mati. Aku takkan membiarkan mereka mempermalukanmu. Jiang Chen,
Kukira kau hebat. Masih berlutut di hadapan Tuan Muda Lu. Cuma anjing liar. Aku punya 100 cara untuk membuat hidupnya seperti neraka. Fang Ru. Berlutut ini, kau bisa menanggungnya. Aku sudah menghancurkanmu. Seharusnya aku tak percaya Lu Xiaoru. Maafkan aku. Lu Xiaoru. Kalau kau laki-laki, bebaskan Fang Ru. Lawan aku. Lawan aku? Itu yang kutunggu-tunggu. Seseorang hajar anjing liar itu sampai mati. Tidak. Tidak, dengan si cantik ini di tanganku. Apa dia berani melawan? Jiang Chen, lawan. Tuan Muda Lu memang jago main. Kukira ini jamuan biasa. Tak kusangka. Pertunjukan yang bagus begini. Yang Zong, masih ada lagi. Tuan Muda Lu, tolong berhenti memukulnya. Pukul aku kalau kau mau. Jangan sakiti Jiang Chen lagi. Sunda, kau masih punya hak memohon belas kasihan padaku. Beginilah jadinya kalau kau menyinggung Tuan Muda Lu. Shen Fang Ru, kau seharusnya sudah tahu ini akan terjadi. Sunda, sekarang giliranmu. Jiang Chen, lihat genangan darah di luar pintu itu. Tidak penasaran darah siapa itu? Aku punya kenalan lamamu di sini. Kau akan sangat terkejut saat melihatnya. Wang Hao. Jiang Chen, ingin tahu apa yang terjadi? Si idiot itu tahu aku menjebaknya. Dan dia masih berani membawa orang untuk melawanku. Dengan kemampuannya yang pas-pasan. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tapi sobatmu cukup setia. Aku hampir mengagumi nyalinya. Chengge, lari. Jiang Chen, coba gerakan ototmu. Kalau kau bergerak, aku akan. Tuan Muda Lu, tunggu. Apa? Kau mau membela mereka? Apa kedua sampah masyarakat ini? Pantas kubela. Shen Wanrou, aku punya permainan yang lebih menarik. Aku ingin tahu apakah kau tertarik. Ceritakan padaku tentang itu. Gue mau lihat apa Shen Fang Ru tega nusuk Jiang Chen. Jelas dia nggak bakal tega lah. Tapi kita masih punya Shen Xiaozi. Menurut lo dia lebih sayang anaknya? Atau Jiang Chen, si tikus got itu? Pikiran lo makin gesrek aja. Lo nggak lihat? Semua sosialita di sini pada penasaran. Shen Fang Ru, gue pengen banget tahu. Lo bakal pilih anak lo? Atau anjing liar ini, Jiang Chen? Shen Fang Ru, tusuk dia buat gue, sekarang. Gue nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Tuan Muda Lu, saya mohon, tolong lepaskan kami, saya mohon. Percaya atau enggak, gue bakal suruh orang bunuh anak haram lo sekarang juga. Nona Shen, jangan. Itu Kak Chen. Bacot. Wang Hao, aku bakal lawan kamu sampai mati. Jiang Chen di toko tadi. Bukannya lo sok jagoan? Gue kira lo punya backing pavilion raksasa. Pavilion raksasa? Mana orang-orang lo? Tuan Muda Lu, tikus got kayak dia. Mana mungkin kenal orang dari pavilion raksasa? Dia cuma beruntung aja. Nggak sengaja ketemu orang yang beneran punya koneksi sama pavilion raksasa. Gue, Shen Wanrou. Tusuk dia. Tusuk dia, cepetan. Kak Chen. Jiang Chen, kenapa lo bego banget sih? Kalau lo tusuk gue juga bakal sedikit lega. Menarik sekali. Gue hampir aja terkesan sama lo, tikus got. Di ambang kematian, masih aja sok setia? Lo kira kita bakal iri sama lo? Tuan Muda Pavilion dan gue adalah pasangan yang sebenarnya patut diiriin. Kalian berdua cuma tikus got. Ketika Nona Shen menikah dengan orang dari pavilion raksasa, jangan lupa
untuk menitip salam buat kami. Tentu saja. Kita kan satu lingkaran. Nggak kayak tikus got tertentu. Gue tadinya mau bikin lo berlutut dan mohon-mohon di pelelangan. Tapi gue nggak nyangka tuan muda lu bakal bikin lo babak belur segampang ini. Sayang banget. Jiang Chen, bukannya lo tadi jagoan? Sekarang lo udah luka parah. Apa yang bisa lo lakuin buat lawan gue? Luka kecil ini bukan apa-apa buat gue. Lo berani nahan gue jadi sandera? Bebasin Fang Ru dan Wang Hao. Gue nggak bakal pergi. Gue nggak bisa ninggalin lo sendirian di sini. Gue bakal tetap di sini sama lo. Mereka semua binatang. Lo bakal mati kalau lo di sini sendirian. Wang Hao, bawa Fang Ru dan pergi. Kak Chen, biarin Nona Shen pergi dulu. Gue bakal di sini sama lo. Jangan khawatir, gue bakal baik-baik aja. Gue bahkan belum ketemu anak gue. Kak Chen, Wang Hao, bawa Fang Ru dan pergi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Fang Ru, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Jiang Chen, kedua bajingan itu udah pergi sekarang. Bebasin tuan muda lu. Lu Xiaoru, gue mau ketemu anak gue. Baiklah, baiklah. Jiang Chen, lo punya nyali juga. Berani di sini sendirian, nungguin mati. Mati? Lo kebalik. Lo bener-bener udah bikin gue marah, tuan muda. Gue bakal hancurin lo, tuan muda. Omong kosong. Mana anak gue? Jiang Chen, siapa yang ngasih lo keberanian? Berani-beraninya lo nyandera tuan lu? Biar gue kasih tahu sesuatu. Situasi ini udah di luar kendali. Bahkan dewa sekalipun nggak bisa nyelamatin lo sekarang. Kenapa? Takut sekarang? Mending lo diem aja. Gue lagi males ngurusin lo. Lo berani ngeremehin gue? Gue calon nyonya dari pavilion Luosha yang terhormat. Lalu apa hubungannya dengan saya, Jiang Chen? Nih, tonton video pendek yang menegangkan ini. Akhirnya, gimana caranya lo balik lagi ke sini? Gue datang tepat waktu. Syukurlah lo baik-baik aja. Oh, apa? Gue lagi sekarat nih, bacot. Kenapa sih lo bego banget? Ini salah gue. Tusukan ini buat lo. Sekarang kita impas. Jangan ngomong. Kita masih punya banyak waktu. Temukan putriku. Hiduplah yang baik. Kak Chen, saya nggak bisa nahan Nona Shen. Dia nggak terancam nyawa. Dia aman. Jaga dia baik-baik. Cepetan, hentikan dia. Kak. Jiang Chen, jangan bunuh gue. Gue bisa biarin lo pergi. Gue punya banyak duit. Terlambat. Ini buat anak gue. Yang ini buat saudara gue, Wang Hao. Jiang Chen, hentikan sekarang. Jangan bikin masalah makin runyam. Ini buat Fang Ru. Ini buat 7 tahun yang lalu. Jiang Chen, lo bunuh dia. Mati. Mati terlalu gampang buat dia sekarang. Gue menghindari semua titik vitalnya. Gue mau dia hidup lebih menderita daripada mati. Gue tahu lo nggak bakal berani bunuh dia. Lo udah bikin tuan lu luka parah. Keluarga lu nggak bakal biarin lo lolos. Lo tamat. Jiang Chen, berani-beraninya kau membawa tuan lu. Ini sungguh keterlaluan. Apa kau tak takut pada keluarga lu? Keluarga lu bukan apa-apa.
Kau kembali dan beritahu seluruh keluarga Lu, jika mereka ingin Lu Xiaolu hidup. 3 hari lagi adalah hari peringatan pembantaian keluargaku, Jiang. Bawa semua orang yang telah menzalimi keluargaku, dan suruh mereka bersujud dan memohon ampun kepada seluruh keluargaku, Jiang. Apa sih yang kau cehkan? Apa hakmu menantang keluarga Lu jika mereka tak percaya padamu? Ini buktinya. Jiang Chen, berhenti di situ. Apakah kau yang ingin menghentikanku atau kalian semua juga ingin menghentikanku? Tergantung. Apakah kau punya kemampuannya? Jiang Chen, apa kau sungguh berpikir sedikit keahlian membuatmu berada di atas hukum? Semua orang di sini adalah orang berpengaruh. Kami bisa membunuhmu hanya dengan menjentikkan jari. Luas Ha Pavilion dipenuhi para ahli. Berani kau menyentuhku? Shen Wanro, selama aku di sini, kau takkan pernah menikah dengan raksasa Pavilion. Kau layak? Tunggu saja. Ayo pergi. Nona Shen, apa yang akan kita lakukan? Situasi ini sudah gawat. Mana ku tahu, bukankah Jiang Chen sendiri yang bilang? Kalau begitu, kita sampaikan saja kata-katanya pada keluarga Lu. Aku ingin lihat bagaimana Jiang Chen lolos. Jiang Chen, apa yang kau lakukan di sini? Jiang Chen, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku mengerti. Kau ke sini untuk menjelek-jelekanku di depan tuan muda, kan? Iya, kan? Berhenti di situ. Kaulah yang menjelek-jelekanku di depan tuan muda. Itu sebabnya dia menyuruhku berlutut selama 2 jam. Beraninya kau. Shen Wanrou, kelakuanmu seperti ini hanya membuatmu terlihat menyedihkan. Beraninya kau bilang aku menyedihkan? Aku akan menjadi istri tuan muda. Kau hanyalah anjing liar. Apa yang membuatmu berpikir aku menyedihkan? Apa kau pikir kau pantas bertingkah seperti ini terhadap Pavilion Luosha? Jangan berpikir hanya karena kau menjelek-jelekanku di depan tuan muda, kau bisa lolos begitu saja. Kau bisa mengalahkan tuan muda? Kau bisa mengalahkan Pavilion Luosha? Aku akan segera menjadi istri tuan muda. Setelah aku menjelaskan semuanya, tuan muda masih akan menikahiku. Keras kepala sekali kau. Tunggu saja, Jiang Chen. Jiang Chen, jangan keterlaluan. Saat ayahku tiba, dia akan membunuhmu. Berlutut. Jiang Chen, aku dari keluarga Lu di Jiangzhou. Ku bilang berlutut dan sungkem. Aku tak mau mengulanginya lagi. Aku sungkem. Aku sungkem. Apa ku bilang berhenti? Terus sungkem. Jiang Chen, jangan keterlaluan. Aku sungkem. Aku sungkem. Sungkem dan minta maaf. Jiang Chen. Ayah, tolong aku. Selamatkan aku. Lepaskan anakku. Lu Hanshan, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Lu Hanshan. Lepaskan anakku. Lu Hanshan. Maju 1 langkah lagi. Maka aku akan mematahkan leher anakmu. Jiang Chen, akan kucabik-cabik tubuhmu. Kau, Jiang Chen, putrimu masih di tanganku. Lepaskan anakku, dan aku akan melepaskan putrimu. Begitukah? Aku bahkan belum melihat putriku. Kalau begitu aku ingin kau membawa putriku ke sini. Bagaimana? Kau, Lu Hanshan, apa kau tak mau membawanya? Atau kau tak mampu? Kau berani mengancamku dengan putriku? Apa kau pikir aku bodoh? Kau tahu Xiao Xi tidak ada di tanganmu. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan anakku? Berlutut dan minta maaf pada seluruh keluarga Jiangku. Berlutut? Mustahil. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Keluargamu Lu membantai seluruh keluargaku.
Demi lukisan 8 kuda kami. Ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan keluargamu, Lu. Ini bukan apa-apa. Berlutut atau tidak? Ayah, selamatkan aku. Bunuh dia untukku. Jika kau tidak melepaskan anakku, kau tak akan pernah tahu kata-kata terakhir orang tuamu. Katakan, lepaskan anakku, dan aku akan memberitahumu kata-kata terakhir orang tuamu. Sebaiknya kau jangan membohongiku. Xiao Chen, lari. Percaya padaku sekarang? Ayah, dia menyiksa putramu sampai mati. Lumpuhkan dia untukku. Aku ingin dia hidup lebih buruk dari kematian. Tangkap bajingan sialan ini. Tuan Lu, berikan teleponnya sekarang. Ingkar janji lagi? Memangnya kenapa kalau aku ingkar? Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Xiao Chen, lari. Hanya 4 kata. Orang tua bangka itu sudah sekarat saat itu. Namun dia masih bisa mengucapkan 4 kata itu. Lumayan. Tidak ada kata-kata terakhir sama sekali. Hanshan, kau menipuku. Bagaimana kalau aku menginginkanmu? Jiang Chen, kau sama seperti ayahmu. Selalu mempertanyakan banyak hal. Dulu, aku berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa aku telah menangkapmu. Agar dia menyerah. Dia benar-benar mempercayaiku. Kalau tidak, berurusan dengannya akan sangat merepotkan. Seperti ayah, seperti anak. Kau mudah sekali marah. Ingin membunuhku? Ayahmu, meskipun berpikiran sederhana, keras kepala. Aku telah mencoba segala cara untuk membuatnya mengungkapkan lokasi lukisan 8 kuda. Tapi dia menolak untuk bicara. Ingin tahu bagaimana aku menyiksa ayahmu? Aku tahu kau tak akan melakukannya. Tapi akan kuceritakan juga. Aku menggunakan setiap siksaan yang terbayangkan. Cambuk, besi panas, air cabai, bangku harimau. Adegannya sungguh mendebarkan, sungguh menghibur. Tapi ayahmu yang terkutuk itu, dia hanya mengatakan satu hal. Coba kuingat, apa itu tadi? Oh, benar. Jiang Chen, lari. Sayang sekali. Dia tidak bertahan lama sebelum meregang nyawa. Apa? Marah? Ingin membunuhku? Lu Hanshan, kau belum berlutut di depan arwah orang tuaku dan menebus dosamu. Aku tak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati. Jiang Chen, apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Apakah kungfumu yang payah itu? Atau wajahmu yang cantik, memikat wanita kaya? Biar ku beritahu kau, aku putra sulung keluarga Lu dari Jiangzhou. Keluarga Lu adalah keluarga paling berkuasa di Jiangzhou. Uang recehku sudah cukup untuk mengakhiri hidupmu yang tak berharga. Biar ku beritahu kau, lebih baik kau berlutut dan minta maaf sekarang juga. Aku bisa mengampunimu selama beberapa hari lagi. Kalau tidak, kau, Shen Fanglu, termasuk kedua bajinganmu, takkan kuampuni satu pun. Keluarga Lu dari Jiangzhou sesumbar sekali. Angin telah bertiup. Keluarga Lu seharusnya sudah bangkrut sekarang. Apa otak orang ini rusak? Dia ingin membangkrutkan keluarga Lu kita. Lakukan. Jiang Chen,
Tidak ada orang luar di sini. Kenapa kau berlagak? Apa kau ingin aku berlutut dan memohon padamu? Jiangzhou Real Estate. Apa katamu? Jiangzhou Finance. Jiangzhou Technology. Jiangzhou Industry. Omongan keluarga lu cukup besar. Setiap anak perusahaan dinamai Jiangzhou. Perusahaan-perusahaan ini akan lenyap. Siapa yang kau coba takuti dengan nama-nama ini? Bagaimana dengan rahasia kotor di balik perusahaan-perusahaan ini? 7 tahun yang lalu, kau membasmi seluruh keluargaku, keluarga Jiang, demi lukisan 8 kuda. 5 tahun yang lalu, kau membunuh Raja Kaca Jiangzhou dan menelan industrinya. 3 tahun yang lalu, kau membunuh hartawan keuangan Jiangzhou dan dengan jahat menelan perusahaannya. Keluarga pertama Jiangzhou apa? Sekelompok perampok saja. Tanpa mengetahui hal-hal ini, bagaimana aku bisa membangkrutkan keluarga lu? Bagaimana kau tahu semua ini? Jangan takut, jawab. Ada apa? Ngomonglah. Kakak, perusahaan yang kukelola telah disegel. Punyaku juga. Ada apa ini? Mungkinkah ini benar-benar? Bagaimana mungkin Jiang Chen? Bunuh dia dan biarkan ayahku kembali dan mengambil alih. Jiang Chen, kau tidak tahu status ayahku di Jiangzhou. Selama ayahku berbicara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tanyakan pada ayahmu. Apakah dia masih bisa kembali dan mengambil alih? Ada apa? Ngomonglah, bos. Semua yang telah kita lakukan telah dilaporkan. Semua aset keluarga lu telah disita. Jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Bajingan sialan kau yang melakukan ini. Kau pantas mendapatkannya. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, jangan tertipu oleh Jiang Chen ini. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menjatuhkan keluarga lu kita. Kau tidak tahu apa-apa. Jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Lu Hanshan, aku masih di sini. Bisakah kau pergi? Kau belum meminta maaf kepada almarhum keluarga Jiang sambil berlutut. Bisakah kau pergi? Sampah dari keluarga Jiang, yang seluruh keluarganya kubasmi. Masih pantas kuberi penghormatan dengan berlutut? Mimpi saja. Sepertinya kebangkrutan keluarga lu belum memberi kalian pelajaran. Jiang Chen, gue tahu lo jago berantem. Tapi apa lo bisa lawan kita semua? Cepetan pegangin Jiang Chen. Pada nunggu apa lagi? Hajar dia. Bos lu, gimana kalau bayaran kami diselesaikan dulu? Gue, Lu Hanshan, nggak mungkin ngutang duit receh segini. Itu dulu, waktu lo masih jadi bos besar keluarga lu. Tapi sekarang, zaman udah berubah. Lo ngeremehin gue. Bos lu, kalau hari ini lo nggak bayar, jangan harap bisa pergi dari sini. Orang yang berbuat jahat bakal hancur dengan sendirinya. Kayaknya hari ini, gue, Lu Hanshan, nggak perlu turun tangan. Kalian nggak bakal lolos dari kuburan ini. Pernah kepikiran nggak kalau bakal tiba hari kayak gini? Jiang Chen, lo pikir bocah ingusan begini bisa nyegah gue? Lu Hanshan, ya? Biar gue kasih tahu, Nona Shen udah ngundang pavilion raksasa buat bantuin. Nanti, kalian semua bakal nunggu ajal. Lihat, pavilion raksasa datang. Dasar anjing-anjing. Emang kalian pikir keluarga lu gampang diusik? Begitu pavilion raksasa sampai, gue bakal suruh pavilion raksasa habisin kalian semua. Saya Lu Xiaoru dari keluarga Lu. Masih ingat saya? Kejadian di toko eksklusif keluarga Lu tempo hari, itu cuma salah paham. Saya yakin Wan Rou sudah menjelaskannya kepada Anda dan Tuan Muda Pavilion. Saya perkenalkan. Ini ayah saya. Kepala keluarga Lu kami, Lu Hanshan. Ayah, ini yang kukatakan waktu itu. Orang dari Pavilion Raksasa. Kenal sama bos Lu. Nggak bikin gue bangga. Soal yang kemarin, Xiaoru udah cerita ke saya. Itu semua cuma salah paham. Ini semua gara-gara Jiang Chen. Dia make nama pavilion raksasa buat bikin onar di Jiangzhou dan mengadu domba kita.
Tuan Muda Pavilion di mana? Apa dia di sini? Cepat suruh Tuan Muda Pavilion tangkap orang lancang ini. Sekarang. Kurang ajar. Ini ayah saya. Salah orang, ya? Lo anjing jenis, apa berani nanya-nanya ke gue? Bukankah Nona Shen udah jelasin ke Elo? Kemarin itu cuma salah paham. Kami bersedia minta maaf langsung ke pavilion raksasa. Kami nggak mau cari ribut sama pavilion raksasa. Emangnya Shen Wanrou punya muka segitu? Bukankah Nona Shen bilang kalau pavilion raksasa udah setuju buat bantu? Kapan pavilion raksasa? Perlu jelasin ke Elo? Nona. Wanrou itu calon istri Tuan Muda Pavilion. Dia bakal nikah sama Tuan Muda Pavilion nanti. Berani-beraninya lo nggak sehormatin dia kayak gini? Nggak takut disalahin Tuan Muda Pavilion nanti? Lancang. Kalaupun Shen Wanrou ada di sini, emang dia bisa apa? Tuan Muda Pavilion mana? Suruh dia keluar temuin gue. Lo ngelawan keinginannya. Lihat aja gimana lo jelasin ini ke dia. Dasar buta. Tuan Muda Pavilion dari tadi ada di sini. Dan dia tahu semua yang lo lakuin. Apa? Maksud lo? Nih. Salam hormat, Tuan Muda Pavilion. Tuan Muda Pavilion. Maksud lo, dia Tuan Muda Pavilion raksasa? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin Tuan Muda Pavilion raksasa. Dia pasti bohongin gue. Pasti penipu. Pavilion raksasa apaan? Elo aktor bayaran Jiang Chen. Buat nipu gue. Gue lawan Elo. Ayah, jangan melawan. Aku lihat sendiri dia ngeluarinnya. Titah raksasa dari pavilion raksasa. Dia bukan palsu. Jiang Chen beneran Tuan Muda Pavilion raksasa? Gimana mungkin? Tuan Muda Pavilion. Keras kepalanya Lu Hanshan lah yang menghancurkan keluarga Jiang dulu. Ini sungguh bukan urusan kami. Aku rela bersujud pada keluarga Jiang untuk menebus dosa. Tolong ampuni nyawa kami. Aku bersumpah untuk menjadi vegetarian dan membaca kitab suci Buddha untuk menebus dosa-dosaku. Seret antek-antek ini pergi. Tuan Muda Pavilion. Terlambat untuk berlutut sekarang. Aku akan menukar sepotong informasi demi nyawa ayahku dan nyawaku. Tolong kasihanilah. Apa kau masih punya hak untuk tawar-menawar denganku? Tuan Muda Pavilion, informasi yang kupunya ini pasti akan menarik minat Anda. Tolong ampuni aku. Bicaralah, Tuan Muda Pavilion. Tolong ampuni ayahku dan aku. Satu kata omong kosong lagi. Dan aku akan segera mengambil nyawamu dan Lu Hanshan. Aku akan bicara. Dulu, Shen Xiong, bukan Tuan Shen, bukan aku. Shen Wanrou lah yang didorong keluarga Lu kami dari atap. Sebaiknya kau tidak berbohong. Tidak, sama sekali tidak. Beraninya aku berbohong padamu, beri aku 100 nyali, dan aku tetap tidak akan berani berbohong padamu. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Bukti apa yang kau punya? Aku tidak punya bukti di tanganku. Tapi ada pengawasan. Itu pasti bisa menggali beberapa petunjuk. Hari itu, Shen Wanrou naik ke atap bersama kami. Tuan Muda Pavilion, aku sudah memberitahumu informasi sepenting itu. Sudah, keluarga Lu kami bersedia mulai sekarang untuk mengabdi pada pavilion raksasa dengan dedikasi penuh. Diam. Tuan Muda Pavilion, bagaimana seharusnya keluarga Jiang ditangani? Tuan Muda Lu, aku akan memberimu pilihan sekarang. Hanya satu dari keluarga Jiang yang selamat saat itu. Sekarang, keluarga Lu hanya boleh memiliki satu orang yang selamat juga. Kau dan Lu Hanshan. Pilih satu orang untuk menjaga makam. Untuk arwah keluarga Jiangku yang dianiaya seumur hidup. Tuan Muda Pavilion, kumohon. Tolong ampuni kami. Aku akan bersujud padamu. Aku sudah memberimu pilihan. Tapi ayahku, itu urusanmu. Demi informasi yang kuberikan. Tolong ampuni ayahku dan aku. Jika memohon berhasil, kau tidak akan memaksa Fang Ru untuk membuat pilihan saat itu. Pilih. Ayah,
Apa kau ingin mengambil nyawaku? Aku masih muda. Kau sudah tua. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan untuk hidup? Lu Hanshan, kau tua bangka. Kau tidak benar-benar akan membunuhku, kan? Nah, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin ayah membiarkanmu mati menggantikanku? Kau adalah anak ayah yang berharga. Ayah tentu saja akan mati untukmu. Ayah. Sebelum ayah mati, aku ingin memelukmu. Seperti saat kau masih kecil. Ayah, kau bisa pergi dengan tenang. Kau pergi menggantikanku. Nah, aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu di festival gaming berikutnya. Sialan, katakan sesuatu. Apa kau melawan aku? Aku yang memberimu hidup. Sudah menjadi tugasmu untuk mati demi aku. Jawab aku, brengsek. Nah, bangun. Bangun. Ayah menyesal. Ayah menyesal. Aku masih hidup. Ayah, bangun. Dua orang yang menyedihkan dan penuh kebencian. Mereka menuai apa yang mereka tabah. Tuan muda, akankah kau membunuh mereka? Suruh seseorang mengawasinya. Jangan biarkan dia bunuh diri. Aku ingin dia hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Tuan muda, bagaimana dengan sisa keluarga lu? Bunuh mereka. Baik. Tuan muda, Nona Fang Ru hilang. Apa yang terjadi? Ini ulah Shen Wanro. Dia pikir kita, pavilion raksasa, yang telah menangkapmu. Dia diam-diam menyiapkan pesta perayaan. Dan dia diam-diam membawa Nona Shen pergi. Dia berencana untuk mengumumkan hubungannya denganmu secara terbuka. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia cukup proaktif. Dia juga mengirim undangan. Apa kau siap? Karena dia mengundang kita. Mari kita beri dia muka. Sudah waktunya untuk putus hubungan dengannya. Nona Shen, ku dengar hari ini Tuan Muda akan memuliakan kita dengan kehadirannya. Omongan macam apa itu? Pesta hari ini diselenggarakan langsung oleh Nona Shen untuk Tuan Muda. Kita akhirnya berhasil mengurus tikus itu. Jiang Chen, bukankah kita harus merayakannya? Hari ini, Tuan Muda pasti akan datang demi kecantikanmu. Aku sudah mengirim Tuan Muda sebuah undangan. Tuan Muda bilang, dia akan datang sendiri. Hebat. Hari ini, akhirnya aku bisa menyaksikan sikap Tuan Muda. Nona Shen, di masa depan, ketika kau dan Tuan Muda menjadi pasangan yang sempurna, jangan lupa untuk membantu kami. Ramai sekali hari ini. Kenapa aku tak melihat bocah Lu Xiaoru itu? Dia suka acara seperti ini. Mungkin dia sedang bertemu dengan seorang wanita cantik. Tapi agak kurang menarik tanpa tikus itu. Jiang Chen, tikus sialan itu. Rasanya memang agak kurang sedap. Jiang Chen, bagaimana bisa kau? Bukankah kau ditangkap oleh pavilion raksasa? Siapa yang bilang padamu bahwa aku ditangkap oleh pavilion raksasa? Pavilion raksasa tak pernah gagal. Tuan Muda jelas-jelas berjanji padaku. Ada apa ini? Shen Wanro, apa kau benar-benar berpikir kau punya pengaruh sebesar itu di pavilion raksasa? Aku tidak punya pengaruh. Kau pasti menyelinap keluar dari pavilion raksasa. Jiang Chen, kau sungguh berani. Omong kosong. Di mana Fang Ru dan Xiao Xi di saat seperti ini? Kau masih mengkhawatirkan perempuan jalang itu, Shen Fang Ru? Menyinggung pavilion raksasa berarti kau mati. Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Apa kau sadar di mana kau berada? Jangan membuat keributan di sini. Pergi. Kau mau aku pergi? Kau yakin? Ini pestanya aku, Shen Wanro, pesta perayaan untuk Tuan Muda Pavilion. Dari pavilion raksasa. Semua orang yang hadir
adalah tokoh terkemuka di Jiangzhou. Hanya mereka yang punya undangan yang bisa masuk ke pesta dan melihat sekilas Tuan Muda Pavilion. Lihat dirimu sendiri. Apa kau pantas berada di sini? Shen Wanrou, bukankah kau mengundangku? Kau anjing liar, dari mana kau mendapatkan undangan? Jiang Chen, lihat baik-baik. Undangan ini untuk Tuan Muda Pavilion. Beraninya kau mencuri undangan yang kusiapkan untuk Tuan Muda Pavilion? Akulah Tuan Muda Pavilion. Dengarkan omong kosong ini. Dia malah mengaku sebagai Tuan Muda Pavilion raksasa. Lihat dirimu sendiri. Bocah ini jago banget menjilat ludahnya sendiri. Kalau kau Tuan Muda Pavilion, aku Kaisar Giok. Shen Wanrou, pernahkah kau berpikir, kenapa Tuan Muda Pavilion melamar orang sepertimu? Jangan bilang kau pikir, karena kaulah Tuan Muda Pavilion melamarmu, Shen Wanrou. Tepat sekali. Omong kosong apa ini? Kau tahu, Tuan Muda Pavilion naksir aku, Shen Wanrou. Orang ini tak ada hubungannya denganmu. Kalau kau tahu diri, pergi sana. Lupakan Tuan Muda Pavilion. Keluarga lu saja cukup untuk meremukanmu. Keluarga lu? Apa kau tak tahu? Keluarga lu sudah dimusnahkan di Jiangzhou hari ini? Kalau tidak, di pertemuan seperti ini. Mana Lu Xiaoru? Putra sulung keluarga lu orang sibuk. Kau pikir dia sepertimu? Terlambat beberapa menit itu wajar. Orang-orang dari pavilion raksasa akan segera tiba. Jiang Chen, kalau kau tahu diri, pergi. Kalau aku pergi, pesta perayaan megah yang kau siapkan untukku ini masih akan berlangsung? Jiang Chen, kau gila? Kau sungguh mengira dirimu Tuan Muda Pavilion raksasa? Jiang Chen, aku ini santai. Aku tak masalah kau menghinaku. Tapi kau berulang kali menghina Tuan Muda Pavilion. Kau pikir kami tak ada? Berlututlah dan minta maaf pada Tuan Muda Pavilion yang akan segera datang. Berlutut? Kau tak pantas. Kau tahu siapa aku? Keluarga Huang dari Jiangzhou dan keluarga Wang dari Jiangzhou. Apa semua ini? Jiang Chen dan mereka berdua, ditambah keluarga Lu milik Tuan Muda Lu. Itulah Jiangzhou punya kekuatan dan pengaruh teratas. Kalau mereka bertiga bergabung, menginginkanmu mati, semudah menghancurkan semut. Kusarankan kau bersikap bijak. Pergi sekarang. Kubilang mereka tak memenuhi syarat. Jiang Chen, kau terus-menerus menolak untuk mendengarkan. Jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Seseorang bawa kedua pengkhianat dari keluarga Shen itu kemari. Jiang Chen, lihat. Bukankah ini kekasihmu? Jiang Chen, kenapa kau di sini? Aku datang untuk menikahimu dan untuk membawamu dan ayah baptis pulang. Jangan mimpi. Dengan mereka di sini, kita tak akan pernah hidup tenang. Fang Ru, seluruh keluarga Lu telah kukerjai. Tak ada yang bisa mengganggumu lagi. Jiang Chen, aku tahu kau ingin meyakinkanku. Tapi orang-orang di sini hari ini, semuanya adalah taipan dan tokoh berpengaruh Jiangzhou. Kita tak mampu melawan mereka. Jangan takut. Cuma segerombolan semut. Bagaimana dengan pavilion raksasa? Tuan Muda Pavilion raksasa akan segera tiba. Apa kau bisa melawan pavilion raksasa? Seluruh Jiangzhou tak ada apa-apanya dibanding 10.000 dari pavilion raksasa. Shen Fangru, barusan Jiang Chen di depan semua pejabat mengatakan dia adalah Tuan Muda Pavilion raksasa. Sungguh menggelikan, bukan? Aku benar-benar takut. Jiang Chen, kau lihat? Si Jalang Shen Fangru itu lebih paham situasi daripada kau. Jiang Chen, kau harus pergi, mengorbankan diriku demi kebahagiaanmu dan Xiao Zi. Bukankah itu bagus? Ibu, jangan suruh dia pergi, ya? Paman ini sangat baik pada Xiao Zi. Jiang Chen, kau belum melihat anak haramu dengan Shen Fangru, bukan? Itu dia, Shen Xiao Zi. Bibi, jangan panggil aku Bibi. Ibumu yang sundal, sama seperti si tua bangka Shen Xiong, sudah lama diusir dari keluarga Shen. Kau hanyalah anak haram. Kau masih mau memanggilku Bibi? Kau tak pantas. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah.
Ibu bilang nama belakang ayahku Jiang. Namaku Jiang Xiaozi. Sudah 3 hari aku tidak menghajarmu. Kau semakin berani, ya? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran menggantikan orang tuamu. Bagaimana seharusnya bersikap. Jiang Chen, apa kau akan memukulku? Tunanganku adalah... Jiang Chen, kau tunggu saja. Tunggu sampai tuan muda datang. Diam. Xiaozi, apa kau ingat aku? Aku ingat pamanku orang baik. Bukan paman. Ini ayah. Aku ayah Xiaozi. Apa kau benar-benar ayahku? Ayah. Akhirnya ayah kembali. Tidak akan ada lagi yang bilang kalau aku anak tanpa ayah. Fangru, keluarga kita yang bertiga akhirnya bersatu kembali. Kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Jiang Chen, ini semua hanya angan-angan. Jiang Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Para pesohor yang hadir tidak akan melepaskanmu. Pavilion Lou Sa tidak akan melepaskanmu. Dan aku, Shen Wanrou, pasti tidak akan melepaskanmu. Xiaozi, bolehkah ibu memelukmu sebentar? Tidak, aku ingin ayah memelukku lebih lama. Ibu sakit hati. Xiaozi, ada orang jahat yang mengganggu reuni keluarga kita. Ayah, usir dia dulu. Lalu malam ini, ayah akan menidurkan Xiaozi, oke? Pergi. Shen Wanrou, kamu melecehkan Xiaozi. Apa maksudmu menyiksa? Dia hanyalah anak haram. Aku melakukannya demi orang tuanya. Mendisiplinkannya. Berlututlah sekarang dan tampar dirimu 10 kali. Dan aku akan mengampunimu. Jiang Chen, apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku ini siapa? Mana mungkin aku meminta maaf padanya? Dulu di Pavilion Luosha. Bukankah kau merengek minta maaf pada Xiaozi? Kau bahkan berlutut selama 2 jam. Bagaimana kau bisa melupakannya begitu cepat? Apa katamu? Kapan aku pernah ingin meminta maaf padanya? Omong kosong. Apa kau takut mengakuinya? Atau hanya malu? Apa kau bilang? Dia gadis kecil yang bersama tuan muda Pavilion waktu itu? Tidak, itu tidak mungkin. Gadis kecil itu milik tuan muda Pavilion. Dia adalah seseorang yang bahkan Pavilion Luosha harus hormati. Mengatakan Shen Xiaozi berhubungan dengan Pavilion Luosha. Apa kau mencoba menakut-nakuti orang lagi dengan mengungkit rutinitas tuan muda Pavilion Luosha MU? Percaya atau tidak, sebentar lagi kau akan berlutut dan meminta maaf pada putriku. Jiang Chen, apa yang kau bicarakan? Aku putri sulung keluarga Shen. Bagaimana mungkin aku berlutut dan meminta maaf padanya? Nona Shen, jangan buang napasmu untuk tikus got ini. Jika dia ingin tinggal di sini, biarkan saja. Ketika ketua Pavilion Luosha tiba, aku akan melihatnya lari terbirit-birit dari sini. Lari terbirit-birit? Dia tidak menghormati Pavilion Luosha. Menyamar sebagai tuan muda Pavilion. Tuan muda Pavilion akan mengulitinya hidup-hidup. Untuk dijadikan contoh, tuan muda Pavilion akan segera tiba. Kita harus menyiapkan kursi tuan muda Pavilion. Terlebih dahulu, kita tak boleh bersikap tidak hormat. Seseorang, bawakan kursinya. Dan kursi yang satunya ini, itu punya Nona Shen, kan? Tentu saja. Jiang Chen, kita harus pergi. Pergi ke suatu tempat tak seorang pun bisa menemukan kita bersembunyi. Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Kursi itu milikku. Milikmu? Kursi itu milik istri tuan muda. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa duduk di sana? Seperti yang semua orang tahu, tuan muda Pavilion Raksasa telah memberiku hadiah pertunangan. Akulah calon istri tuan muda. Shen Fangru, dasar berdebah, turun. Kursi itu milikku. Milikku. Aku akan menikahimu. Jadi tentu saja,
Kaulah istri Tuan Muda. Kursi ini selalu menjadi milikmu. Jiang Chen, ayo pergi. Jika kita pergi sekarang, kita masih bisa memiliki kehidupan sebagai keluarga bertiga. Begitu Tuan Muda tiba. Kau, aku, dan Xiao Zi. Tidakkah kau memikirkan putri kita? Kau masih terluka. Istirahatlah di sini sebentar. Bagaimana kalau aku duduk bersamamu? Beraninya kau. Itu kursi Tuan Muda. Jiang Chen, kau berani, lagi dan lagi, mencemarkan nama baik Tuan Muda? Apa kau benar-benar tidak takut mati? Jiang Chen, hentikan omong kosong ini. Bahkan jika bukan untukku, lakukanlah untuk Xiao Zi. Baiklah, baiklah, kau istirahatlah sebentar. Aku akan membawamu pergi nanti. Baiklah. Jiang Chen, keadaannya serius. Kau tidak bisa pergi. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Bahkan jika kau kabur, pavilion raksasa akan memburumu sampai ke ujung bumi. Fang Ru, apa kau dengar itu? Sekarang mereka tidak akan membiarkanku pergi. Lupakan saja, aku akan mati bersamamu. Kau lari selama 7 tahun. Ayah angkatku dan aku nyaris tidak bertahan selama 7 tahun. Aku sudah muak dengan hidup dalam ketakutan ini. Sekarang, sebelum mati, surga mengizinkan keluarga kecil kita untuk bersatu kembali. Itu adalah kebaikan terbesar bagiku. Fang Ru, aku telah menganiayamu selama 7 tahun ini. Aku akan menebusnya nanti. Tidak ada nanti. Aku tidak menyesal. Hanya kasihan pada Xiao Zi. Dia belum sempat melihat dunia. Shen Fangru, dasar wanita rendahan. Kau sepertinya sudah memikirkan semuanya. Memang, kalian bertiga, daripada bergantung pada kehidupan yang menyedihkan, lebih baik mati dengan cepat. Lagi pula, tidak semua orang seperti Nona Shen beruntung mendapatkan kebaikan Tuan Muda. Setelah pernikahan akbarmu, kau akan membuat semua orang iri. Tapi kalian bertiga, tikus God, tidak akan hidup untuk melihatnya. Mereka belum bisa mati. Nyawa ketiga berdebah ini masih berguna bagiku. Mereka akan menjadi persembahanku untuk Tuan Muda. Saat Tuan Muda tiba, aku akan mengeksekusi mereka bertiga sendiri. Baiklah, baiklah, istirahatlah sebentar. Aku nggak ada urusan sama mereka. Dia bakal nikahin aku tanpa pikir panjang. Shen Wanrou, keluarga kecil kita bertiga, meskipun nggak sebagus punyamu, masih punya nyali. Hidup atau mati kita, bukan urusanmu. Bahkan jika Shen Wanrou merangkak berlutut dan memohon padaku untuk menikahinya, aku tidak akan mau, karena yang ingin kunikahi adalah kau. Aku ingin menikahimu selama 7 tahun. Kurasa itu tidak akan terjadi di kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya, kau nikahi aku duluan. Jiang Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Memohon berlutut padamu? Kau pikir kau siapa? Pria yang akan kunikahi, Shen Wanrou, adalah Tuan Muda Pavilion Raksasa. Merasa hebat banget, ya? Gede omong doang. Jiang Chen, kau pikir kau Tuan Pavilion Raksasa? Kok makin on aja sih? Udah 7 tahun. Shen Fangru, kalau kau memang mau mati, tunggu sampai Tuan Muda datang, lalu bunuh dirimu di depannya. Setidaknya nyawamu yang gak berharga ini bisa berguna untukku, Shen Wanrou, untuk terakhir kalinya. Biar gak sia-sia keluarga Shen membesarkanmu. Seumur hidupku aku selalu jadi pengecut. Kali ini, aku akan membuat pilihanku sendiri. Hidup atau matinya keluargaku, bukan urusanmu. Berani kau menentangku? Shen Fangru, dengar baik-baik. Buat dirimu berguna. Dengan begitu, keluargamu, termasuk Shen Xiong, setidaknya punya tempat pemakaman. Kalau tidak, kucincang kalian semua dan kujadikan makanan anjing. Shen Wanrou, itu ayahmu sendiri. Gak takut karma kau begini? Karma? Belum pernah lihat tuh. Karma yang kau bicarakan itu, apa aku menikah dengan Tuan Muda Pavilion Raksasa? Shen Wanrou, kau mau karma? Lihat ini baik-baik. Ini surat cerai. Surat cerai dari Pavilion Raksasa. Pavilion Raksasa mau cerai? Tidak, tidak mungkin.
Tuan muda janji akan membantuku. Tuan muda mencintaiku. Bagaimana mungkin dia mau menceraikanku? Tidak. Nona Shen. Periksalah. Ini nggak mungkin palsu, kan? Ini. Bagaimana mungkin ini tanda tangan Jiang Chen? Ini pasti palsu. Tuan muda pavilion raksasa. Bagaimana mungkin dia, si brengsek Jiang Chen itu? Benar. Jiang Chen baru saja kabur dari pavilion raksasa. Dia pasti memasukkan surat cerai ini. Tuan muda ingin menikah denganku. Dia bahkan berjanji akan membantuku. Tidak mungkin dia mau cerai. Jiang Chen, keterlaluan kau. Berani-beraninya kau memasukkan apapun. Pavilion raksasa harus mencincangmu 1000 keping. Itu pun belum cukup. Apa kau tidak melihat segel raksasa di atasnya? Ini segel raksasa asli. Mungkinkah surat pemutusan ini benar-benar dari pavilion raksasa? Tuan muda pavilion, apakah Anda benar-benar ingin memutuskan pertunangan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Tunggu sebentar. Mungkinkah Jiang Chen benar-benar tuan muda pavilion? Mungkinkah segel raksasa ini dicap oleh Jiang Chen setelah dia mencuri segelnya? Secara logika, segel raksasa pavilion raksasa hanya bisa dipegang oleh tuan muda pavilion. Tidak mungkin segel itu dicuri. Mungkinkah Jiang Chen benar-benar tuan muda pavilion raksasa? Ini terlalu sulit dipercaya. Pavilion raksasa telah mengirimkan hadiah lamaran untuk Nona Shen. Sepasang tongkat Rui Gyo Kekaisaran. Sebuah Bentley. Sebuah villa terpisah. 10 jin emas. Sebuah cincin berlian terbaik. Ini semua untukku. Ini hadiah lamaran dari tuan muda pavilion untuk Nona Shen. Jadi, itu aku. Tidak ada Nona Shen lain di sini. Aku tidak tahu. Tapi hadiah lamarannya sudah dikirim. Di mana tuan muda pavilion? Kenapa dia belum datang? Aku tidak tahu. Tapi Tuan Liuli akan segera datang. Tuan muda pavilion masih mencintaiku. Dia mengirimiku begitu banyak hadiah lamaran. Terutama cincin berlian ini. Dia pasti ingin melamarku. Di hadapan semua pejabat tinggi, Jiangzhou melamarku. Jiang Chen, bukannya kau bilang kalau tuan muda pavilion ingin memutuskan pertunangan kita? Ini adalah hadiah pertunangan yang dikirim tuan muda pavilion untukku. Beraninya kau memakai segel raksasa milik tuan muda pavilion tanpa izin? Mati kau. Jiang Chen, kau berani menyentuh barang-barang tuan muda pavilion? Kau cari mati. Ini hadiah pertunanganku. Kenapa aku tak boleh menyentuhnya? Jiang Chen, berhentilah berpura-pura. Kau bukan tuan muda pavilion raksasa sama sekali. Hadiah pertunangan ini semuanya dari tuan muda pavilion untukku. Ada lebih dari 1 Nona Shen di sini. Bukan cuma kamu. Maksudmu dia? Kau pasti bercanda. Dia itu apa? Anak angkat keluarga Shen, perempuan bekas yang sudah punya anak. Sosok seperti tuan muda pavilion tak akan pernah tertarik padanya. Ya. Bahkan jika tuan muda pavilion benar-benar menyukai Shen Fangru. Jiang Chen, kau takkan benar-benar menyerahkan istrimu padanya, kan? Tuan Wang, Anda tidak mengerti. Beberapa pria, untuk dekat dengan pavilion raksasa, rela menyerahkan istri mereka sendiri. Apa sebutan untuk orang seperti itu lagi? Sesuatu yang pengecut? Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Itu milikku. Kau suka? Kalau begitu, biar ku pakai untukmu. Cukup pas. Aku sengaja membuatnya khusus untukmu. Oh. Kau mengklaim sesuatu yang bukan milikmu. Kita semua toh akan mati. Sekali ini saja, kita bersenang-senang.
Ayah, apa ayah membawa hadiah untuk Xiaozi hari ini? Setiap ulang tahun, setiap anak mendapat hadiah dari ayah dan ibu mereka. Tapi Xiaozi cuma dapat kue dari ibu. Tidak ada hadiah dari ayah. Aduh, semua salahku. Aku benar-benar lupa membawa hadiah untuk Xiaozi. Xiaozi, lihat. Kau suka yang mana dari barang-barang ini? Pilih satu, ya? Jiang Chen, jangan keterlaluan. Itu hadiah pertunanganku. Milikku, bagaimana bisa kau memberikannya kepada bajingan itu, Shen Xiaozi? Apa, kau marah? Kalau kau mau, kau juga bisa panggil aku ayah. Baiklah, tunggu saja. Tunggu saja sampai Nona Liuli dan Tuan Muda datang. Kita lihat bagaimana kau menjelaskannya nanti. Ini hadiah ayah untuk ibu. Xiaozi ingin hadiah khusus untuk Xiaozi dari ayah. Xiaozi, ini bukan untukmu. Ini untukmu. Ayah sendiri yang bilang begitu. Ini hadiah pertunangan untuk menikahi ibu. Dasar anak nakal. Xiaozi tidak akan mengambil hadiah ibu. Ayah, karena ayah tidak memberiku apa-apa hari ini. Bisakah ayah memberiku hadiah lain kali? Xiaozi, ayah sebenarnya punya hadiah paling berharga di dunia. Untukmu. Benarkah? Inilah dia. Apa nih? Ini adalah perintah Luosha dari Paviliun Luosha. Dengan ini, kau akan menjadi Tuan Muda Paviliun Luosha yang baru. Aku lebih suka ayah memberikanku camilan enak. Ayah bisa memberikan Xiaozi camilan setiap hari. Tapi ini, semua yang ayah punya. Memberikannya kepada Xiaozi berarti Xiaozi bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan ayah harus mendengarkan Xiaozi. Jadi, bisakah benda ini membuat ayah, ibu, dan Xiaozi bersama selamanya? Tentu saja. Kalau begitu aku tidak mau camilan. Aku mau ini. Aku akan menggunakan ini untuk melindungi ibu dan ayah selamanya. Lalu ayah akan memberikannya kepada Xiaozi. Dan kemudian Xiaozi akan melindungi ibu dan ayah, kan? Baiklah, ayah akan memasangkannya padamu. Jiang Chen, jangan keterlaluan. Apa urusanmu dengan apa yang kuberikan kepada putriku? Apapun yang kau berikan, akan kutertawakan. Tapi ini, tidak. Jiang Chen, tahukah kau apa ini? Ini adalah segel Luosha milik Tuan Muda Paviliun Luosha. Jiang Chen, jangan berani-beraninya kau mencuri segel Luosha dan memberikannya kepada putrimu. Tahukah kau apa yang telah kau lakukan? Sebentar lagi, Tuan Muda akan tiba. Akan kulihat bagaimana kau menjelaskannya kepadanya. Jiang Chen, jika kau berani bertindak sembrono lagi, jangan salahkan kami jika tak kenal ampun. Tak kenal ampun. Shen Xiaozi, jika kau berani menerima segel raksasa milik Tuan Muda, akan kupukul kau, bajingan, sampai nyawamu hampir melayang. Shen Wanro, kalau saja kau bukan darah daging ayah angkatku. Berdasarkan apa yang baru saja kau katakan, sudah kuhabisi kau. Jiang Chen, kau terlalu sombong. Shen Fangru, apa kau benar-benar akan diam saja dan menonton kecerobohan Jiang Chen saat Tuan Muda tiba? Kau, Shen Xiaozi, Jiang Chen, dan Shen Xiong, kalian semua akan mati tanpa kuburan. Shen Wanro, bahkan jika kami bertiga melakukan apa yang kau katakan, akankah kau memperlakukan kami dan ayah angkat dengan baik? Jenazah ayah angkat masih belum dimakamkan. Shen Fangru, apa kau juga keras kepala? Bukan keras kepala, tapi sepenuhnya tercerahkan. Aku sudah bersembunyi seumur hidup, menjadi pengecut seumur hidup. Kali ini, aku ingin hidup bebas bersama Jiang Chen. Sungguh-sungguh hidup untuk diriku sendiri. Shen Fangru, jika kau ingin mati, pergilah jauh-jauh. Kenapa menyeretku bersamamu? Jika kau tidak memaksaku, bagaimana aku bisa menyeretmu? Segel raksasa ini benar-benar cocok untuk Xiaozi. Xiaozi juga menyukai hadiah dari ayah. Nona Shen, kita harus menjaga jarak dengan Jiang Chen. Kalau tidak, jika Tuan Muda menyelidiki, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku, keluarga Huang dari Jiangzhou, bersumpah hari ini bahwa dendam kami dengan Jiang Chen sedalam lautan. Sampai mati. Kami juga punya dendam dengan Jiang Chen sedalam lautan. Sampai mati.
Jiang Chen, apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Jangan berpikir dengan mengetahui beberapa trik silat picisan membuatmu istimewa. Kita semua adalah orang-orang terhormat. Kami tidak ingin merendahkan diri ke levelmu. Belum pernahkah kau dengar, dua kepal tak sanggup melawan empat tangan? Bawa semua orang masuk. Jiang Chen, kau hanya punya satu takdir hari ini. Mati tanpa kuburan. Jangan takut, aku di sini. Mengancam seseorang yang tak takut mati dengan kematian. Kurasa otak mereka rusak. Keadaan sudah begini, dan kalian berdua masih sempat-sempatnya bermesraan? Tak tahu malu. Shen Wanrou, demi ayah angkat, kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf pada Fang Ru dan Xia Zi. Berjaga untuk ayah angkat seumur hidupmu. Akan kuberikan kau akhir yang terhormat. Kau memberiku akhir yang terhormat? Kenapa kau tidak berkaca dan lihat dirimu sendiri? Siapa yang berbuat jahat akan menghancurkan dirinya sendiri. Shen Wanrou, kata-kata itu sama sekali tidak kau camkan. Seseorang, ambil perintah raksasa dari Shen Xiazi, ambilkan kembali untukku. Pelindung agung pavilion raksasa telah tiba. Nona Liuli, apa kau ingat aku? Kita sudah bertemu beberapa kali. Nona Liuli, izinkan aku memperkenalkan diri. Keluarga Huang dari Jiangzhou, saya perwakilan mereka. Apakah kalian semua saling kenal? Nona Liuli, kau bercanda. Nona Wanrou dan Tuan Muda MU yang terhormat akan segera menikah. Dan kami berdua adalah Nona Wanrou punya rekan paling setia. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Nona Liuli, di mana Tuan Muda? Mengapa dia belum tiba? Apa kau butuh sesuatu dari Tuan Muda? Ya, aku butuh. Pria inilah pelakunya. Setelah dia kabur dari pavilion Luosha, dia mencuri segel Luosha dan berbohong atas nama Tuan Muda untuk memutuskan pertunangan kita. Kejahatannya sungguh keji. Dan masih ada lagi. Dia mencuri segel Luosha milik Tuan Muda dan memberikannya kepada putri kecilnya. Kami mencoba bernegosiasi dengannya, tapi dia tetap keras kepala, menantang, dan sombong. Dia masih saja mengoceh. Jangan khawatir, Nona Liuli. Banyak dari kita di sini hari ini, Jiang Chen dan aku, telah bersumpah darah untuk mengambil kembali segel Luosha. Apa kau bercanda? Kau terus membicarakan Tuan Muda. Tapi tahukah kau siapa yang ada di atas panggung itu? Salam untuk Tuan Muda. Bangkit. Tuan Muda. Nona Liuli, kau salah. Jiang Chen lah yang duduk di panggung. Kau bilang Jiang Chen adalah Tuan Muda Pavilion Luosha? Nona Liuli, mungkinkah kau salah mengira dirinya karena segel Luosha di leher Shen Xiazi? Salah? Oh, itu. Jiang Chen mencurinya dari Tuan Muda. Bagaimana mungkin Jiang Chen menjadi Tuan Muda? Apa kau meragukanku? Tidak, tidak, aku tak berani. Tapi, Nona Liuli, mungkin kau harus melihat lebih dekat. Yang duduk di panggung itu adalah Jiang Chen yang diusir dari Jiangzhou 7 tahun lalu. Tuan Muda itu gagah dan heroik. Bagaimana mungkin dia Jiang Chen? Shen Wanrou, tentang kebenaran ini. Apa kau tidak ingin mempercayainya? Atau apa kau tidak berani mempercayainya? Aku. Kau takut. Tidak, tidak, tidak. Sepertinya kau tidak mau mempercayainya. Shen Wanrou, tidakkah kau berpikir ada seseorang yang hilang di antara para pejabat tinggi yang hadir hari ini? Siapa? Lu Xiaoru. Tidakkah kau penasaran tentang keadaannya saat ini dan keadaan keluarga Lu di belakangnya? Merangkaklah ke sini sendiri. Berlutut. Aku membunuh ayahku. Lu Xiaoru. Aku membunuh ayahku. Aku membunuh ayahku. Dia sudah gila. Kau pikir
Kuburan massal. Sekarang, seluruh keluarga Lu, hanya dia orang gila yang tersisa. Shen Wanro, gunakan otakmu sekali saja. Tuan Muda Pavilion Raksasa, kenapa dia merendahkan dirinya untuk memberimu hadiah pertunangan? Itu karena Tuan Muda salah sangka bahwa kaulah yang menawar racunnya dulu. Sayang sekali kau buta. Tapi ini semua takdir. Sekarang Tuan Muda tahu bahwa orang yang menawar racunnya adalah Nona Shen Fangru. Dia adalah istri sejati Tuan Muda yang selanjutnya akan dihukum adalah kau. Keluarga Lu dibantai semalaman, musnah seluruhnya. Apa kau belum paham juga? Jiang Chen sekarang adalah Tuan Muda Pavilion Raksasa yang terhormat. Mengingat bagaimana keluarga Lu memperlakukan keluarga Jiang 7 tahun lalu, bagaimana mungkin Jiang Chen tidak membunuhnya? Aku tahu, aku hanya berpikir. Keluarga nomor 1 di Jiangzhou, di hadapan Pavilion Raksasa, begitu rentan. Dapatkah siapapun menandingi Pavilion Raksasa? Seluruh Jiangzhou digabung, tak sebanding dengan kekuatan tunggal ini. Untungnya, aku tidak pergi dengan Shen Wanro barusan. Kalau tidak, aku yang akan malu. Lihat, wajah Tuan Wang dan Tuan Huang sudah memucat. Ayo pergi. Hei, tunggu aku. Tuan Muda, ampuni aku, kami buta dan bodoh. Kami telah menyinggung Tuan Muda. Kami semua dihasut oleh si jalang Shen Wanro itu. Kumohon, Tuan Muda, ampuni nyawa kami. Tuan Muda, aku bersedia mempersembahkan 70%. Tidak, 100 I dari kekayaan keluarga. Tolong ampuni nyawa kami. Pergi dari sini. Terima kasih, Tuan Muda, telah mengampuni nyawa kami. Chen, aku salah. Percayalah padaku. Chen, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan untuk berubah. Bisakah kita memulai dari awal lagi? Aku akan sepenuhnya mengabdikan diri padamu. Jika aku bukan Tuan Muda Pavilion Raksasa, jika aku masih tikus jalanan seperti yang kau katakan, akankah kau tetap menikah denganku? Chen, kau harus percaya padaku. Aku selalu mencintaimu. Kita sudah punya perjanjian pernikahan sejak kecil. Chen, kau harus percaya padaku. Begitukah? Aku tulus padamu. Aku selalu mencintaimu. Bagaimana dengan apa yang kau lakukan pada Fangru? Lu Xiaoru memaksaku melakukan hal-hal itu. Tahu bahwa seluruh keluarga Lu mengawasi kita seperti elang. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melindungi keluarga Shen. Dan secara pribadi mendorong ayah angkat dari gedung. Apakah Lu Xiaoru juga yang memaksamu melakukan itu? Apa? Apa kau akan menyangkalnya? Jangan lupakan identitasku. Bukti yang kucari tidak pernah luput dariku. Chen, aku dipaksa. Kau harus percaya padaku. Aku memberimu kesempatan. Aku memberimu waktu untuk bertobat, tapi kau tidak mengambilnya. Tidak sekalipun, kau tidak berbuat salah padaku. Kau menganiaya Fangru, Xiazi, dan ayah angkat. Demi persaudaraan kita, Fangru, aku mohon, Jiang Chen, tolong, mohon padanya untuk melepaskanku. Saat kau awalnya, pernahkah kau memikirkan persaudaraan kita? Jadi apa yang kau katakan? Aku juga satu-satunya putri ayah. Apa kau tidak mempertimbangkan ini sama sekali? Beraninya kau menyebut ayah angkat? Demi uang dan kekuasaan, saat kau mengusir ayah angkat dari rumah, apa kau lupa? Shen Fangru, kau benar-benar harus, kepadaku, mendorongku ke kehancuran seperti ini? Aku tidak bisa membuat keputusan untuk ayah angkat, karena kau tidak menunjukkan belas kasihan padaku. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Shen Fangru, jalan apa yang tidak bisa kumiliki, kau juga tidak akan memilikinya. Bagaimanapun, dia adalah darah daging ayah angkat. Ampuni nyawanya, itu saja. Shen Fangru. Sialan kau, Shen Fangru. Sialan kau.
Sialan kau, Shen Fangru. Fangru, sekarang tak satu pun dari kita harus mati. Aku tak percaya setelah 7 tahun. Kau menjadi tuan muda pavilion Luosha. Aku juga tak menyangka setelah sekian tahun. Kau melahirkanku seorang anak. Setelah bertahun-tahun. Kau telah banyak menderita, bukan? Dibandingkan dengan penderitaan yang kau alami selama ini, penderitaanku bukan apa-apa. Akhirnya, badai telah berlalu. Jiang Chen, aku mencintaimu. Sungguh antiklimaks. Guru, sebaiknya kau punya alasan yang sangat penting untuk mencariku. Keluargaku yang beranggotakan 3 orang sedang menikmati kebahagiaan kami saat ini. Jiang Chen, cepat ke bandara untuk menjemputku. Aku datang ke Jiangzhou untuk menemui murid dan menantu perempuanku. Apa?